Itu emang ngeselin banget sih, Bay. Asli ngeselin banget. Kalau menurut gue, potensi untuk menjadi film yang interaktif, yang penonton bisa bersorak, bisa nyumpahin, itu gede banget. Oke. Kalau endingnya satisfactory atau enggak? Coba dong Mas, rasain jadi aku ada di rumah ini, di posisi ini. Kamu pikir aku mau ada di posisi ini? Semua tanggung jawab ada di aku. Semua kerjaan sampai aku ambil. Tadi Mama udah usir aku, Mas. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Ipar udah, mertua udah. Sekarang bayangin kalau ipar sama mertua menyatukan kekuatan, ya. Kebayang tuh menantunya kayak gimana ya, sengsaranya. Inilah keluarga suami adalah hama. Cuma kamu alasan aku bertahan di sini. Keluarga aku memang keluarga hama. Keluarga suami adalah hama ini dari film pendek ya, adaptasi dari film pendek. Oh ya, ada di YouTube. Bukan, di Noise, berbayar ya, 15.000. Adaptasi menjadi film panjang. Harusnya penontonnya udah banyak ya, sampai 200 juta. Wow, 200 juta. Yang Berapa M tuh yang di dapat? Noise. Iya, kalau menurut publisisnya ya, gitu loh. Nah, ini Kalau ternyata karya drama mungkin kita salah pilih. Anggi Umbara. Waduh, setelah apa terakhir dia? Ya, dia di horor komedi, di komedi, di action gitu kan. Dan banyak yang sukses. Banyak yang sukses Anggi Umbara. gitu loh. Nah, di film ini Anggi Umbara merangkul Omar Daniel sebagai Damar, dan sebagai istrinya adalah Raihanun Waduh. Intan. Salah satu favorit gue. Nah, ini dia yang akan menjadi digerogoti oleh hama nih. Nah, keluarga suaminya, keluarga si Damar ini terdiri dari ibunya Meriam Bellina, Oh, Sita Marino sebagai Bella, sama Jeremy Moreman sebagai Danan. oke. Meriam Bellina ini pernah jadi ibu yang tegas juga di film Senin Harga Naik. Senin Harga Naik. Oke, disclaimer dulu, yang nonton Edoy, gue nggak nonton, jadi silahkan Doy. Oke. Ini jadi memang sebetulnya dari judulnya udah kebayang ya premisnya seperti apa. Gitu Kayak loh. ipar adalah maut ya. Nah, jadi si Damar sama Intan ini udah menikah, kemudian bapaknya Damar meninggal, sehingga mereka memutuskan untuk tinggal di rumah keluarga Damar. Nah, ternyata keluarga Damar itu mulai dari adik-adiknya sampai ibunya itu mandang Intan sebagai kayak pembantu tak berbayar. Gitu loh, ngurus. Oh, ngurus rumah, disuruh-suruh tanpa ada ucapan terima kasih, salah dikit wah langsung panjang kayak gitu, Bay. Kalian tuh bisa nggak sih hargain orang? Mbak udah seharian beberes rumah, masak. Segitu perhitungannya kamu ya? Ya lagi ini kenapa sensi banget sih? Mbak kan cuma di rumah doang, wajar gak sih? Kamu bebas kok mau ngapain aja. Tapi tidak di rumah ini. Sebetulnya kondisi sekarang secara keuangan Intan lebih kuat daripada Damar, karena Damar karena satu hal dipecat. Sekarang lagi sulit, Damar. Kami terpaksa harus merumahkan kamu. Nah, Intan dia jualan online sama temennya, jualan baju ya, live di medsos gitu loh. Ternyata sukses karena ada influencer yang endorse tak berbayar karena emang baju mereka sebagus itu, gitu loh, sukses lah gitu. Dilihat oleh mertuanya itu yang kayak, jadi istri harus bisa masak, harus bisa melayani mertua gitu loh. Terus dia juga yang kalau anak-anaknya nih, which is ipar-iparnya Intan itu kayak lempar baju, minta makan, habis makan gak diberesin gitu kan ya. Itu yang kayak ya wajar dong kalau kayak gini gitu kan. Masa sih kamu hitung-hitungan yang kayak gitu, Bay? Gitu Tapi gue loh. ngebayangin kayak kartun banget nggak kejahatan Iya. keluarga. Iya. Jadi memang kita nggak dikasih lihat
redeeming value-nya dari si keluarga suaminya ini. Jadi dibuat jahat aja gitu. Jahat banget gitu. Jadi yang kayak Cinderella ya. iya benar, kayak yang dia masak apa, masak ini karena si Damar suka ini kemanisan tuh gak gitu loh. Terus yang kayak ih kok kamu masak udang, kan si Bella alergi udang gitu loh. Yang kayak gitu baik. Jadi apa aja yang dikerjain tuh salah. Tangga banget tuh. Ya pas lah kalau kerja jagain mama. Kok kamu ngomongnya jadi kayak gitu sih, Bel? Damar juga kebanyakan di luar, Kak. Jadi kakak nggak tahu kan kalau kita di rumah juga ada partisipasinya kali, Kak. Kamu partisipasi apa di rumah ini? Coba jelasin sekarang. Dia nggak bisa ngebela istrinya ya. Dia nggak bisa gitu loh. Kan jadi memang istrinya sama dia Damar dan Intan tuh udah berencana mau beli rumah, tapi dengan kondisi dia di rumah kan nggak bisa. Intan punya tabungan yang cukup untuk DP rumah, tapi kemudian ipar yang cowok nih yang masih kuliah, yang sengak banget bawahnya, itu dia yang gue gak mau jadi mental karyawan gitu. Gue mau jadi businessman, punya usaha sendiri, buka coffee shop yang kita tahu nih ujung-ujungnya pasti fail nih gitu loh. Minta modalnya ke siapa? Kan abangnya lagi gak punya ya. Akhirnya mintanya ke Intan. Dan gak ada gratitude-nya juga gitu loh. Ternyata uang kuliah dia selama 2 semester pun kepake. Uang kuliah dipakai usaha. Mikir gak itu gimana cara balikinnya? Damar, tolong kamu bayarin dulu ya. Nah dia gak bisa wisuda kalau itu gak dilunasin. Sebenarnya Damar lagi gak bisa kan. Akhirnya pakai uang siapa? Intan lagi gitu. Ada terima kasih? Gak ada. Waduh. Gitu loh. Jadi memang udah dipush segitunya sehingga akhirnya Intan memutuskan gue gak bisa. Oke. Seru ya gitu loh. Bayangin tuh mertua sama ipar berkonspirasi. Gimana? Lu suka nggak filmnya? Oh, gue suka Raihanun. Oke. Dia intens di sini gitu ya. Dan Omar Daniel kelihatan berusaha untuk mengimbangi. Belum sampai di level itu tapi ada usaha ke sana. Dan Jeremy Moreman sama Sita Marlino nggak tahu karakter mereka aslinya kayak gitu atau mereka memang bagus mainnya. Itu emang ngeselin banget sih, Bay. Asli ngeselin banget. Yang gue kurang terlalu serak adalah, tahu kan istilahnya Murphy's Law? Murphy's Law itu adalah kalau ada kemungkinan terburuk ya, Maka kemungkinan terburuk, terjadi. maka itu yang akan terjadi. Nah, jadi tiap kali ada gue mau buka bisnis kopi, kemungkinan terburuknya apa? Gagal, duitnya hilang. Nah itu yang terjadi. Gue ada ini nih gitu kan, lo mau gak ini? Kemungkinan terburuknya adalah wah ini ditipu nih. Dan itu yang terjadi gitu loh. Jadi beruntun Selalu Bay. itu, gitu. Ya beruntun itu. Jadi nggak ada dikelok-kelokinnya dikit gitu ya. Jadi kita pasti bisa menebak mau melakukan apa pasti gagal gitu. Pasti gagal gitu loh. Pasti kemungkinan terburuk yang terjadi. Kurang playful kalau menurut gue. Di sini gue melihat Anggi Umbara berusaha beradaptasi dengan genre yang dia garap sekarang. Nggak ada tuh gerak kamera yang zat khasnya dia. Butuh Kebesaran hati. kebesaran hati untuk dia kan udah punya brand sendiri ya untuk beradaptasi dengan cerita di film ini gitu loh. Nah itu yang gue apresiasi sih Bay. Itu Meriam Bellina perannya sebenarnya nggak terlalu banyak, ngeselin banget, emang asli ngeselin banget. Dan I'm not sure sampai film selesai ya karakternya nggak mungkin berubah juga ya, kan udah tua ya. Kamu bebas kok mau ngapain aja. Tapi tidak di rumah ini. Menurut gue film ini berpotensi menjadi film yang interaktif ya, film yang bisa mancing penonton untuk Bisa gitu ya. jadi ipar adalah maut juga. Ya bisa gitu loh, tinggal gimana mereka promote ini aja sih gitu ya. Gue yakin orang bisa relate ya, seperti yang habis makan ditaruh gitu aja gitu kan ya, yang nggak ada terima kasihnya. Kita ngebantu orang kemudian nggak dikasih terima kasih, kita mungkin nggak ngarep ya, tapi ketika itu nggak ada kan agak ngebatin juga gitu loh. Nah hal yang kayak gitu tuh yang relatable sebetulnya. Kalau menurut gue potensi untuk menjadi film yang interaktif, yang penonton bisa bersorak, bisa nyumpahin, itu gede banget. Oke. Gitu.
Kalau endingnya satisfactory atau enggak? Endingnya Buat lo? kalau menurut gue endingnya akhirnya terlalu neat ya, terlalu rapi. Karena dia kepingin karakternya ini mendapatkan kebahagiaan. Gitu loh. Pastilah. Iya, jadi happy ending tapi agak kecepetan sih. Jadinya terlalu rapi lah. Skor menurut gue jadinya bisa di 6 lah. Oke. Gitu. Lumayan lah ya buat lo. Lumayan. Ini passing grade gitu ya. Oke. Gitu aja. Kamu yang kayaknya udah ada special screening gitu di beberapa tempat, mungkin kamu salah satu yang udah nonton gitu, silakan komen, atau kamu malah udah nonton film pendeknya gitu, silakan juga tulis di komen. Makasih udah mampir, jangan lupa di hype ya gitu. Sampai ketemu di film berikutnya, salam.